bertemu lagi rumus fungsi ya. Mengenal notasi fungsi dan rumus fungsi ini adalah materi di bab kelas 8, di mana di sini kita akan menentukan atau mengenal bentuk fungsi itu yang berbentuk aljabar, di mana fungsi dari X sama dengan AX. Bisa mendengarkan ini dapat memahami apa yang disampaikan. Oke, kita dengarkan materi yang akan disampaikan berikut ini. Baiklah, kita akan memulai di mana secara umum adalah notasi ataupun rumus fungsi. Fungsi itu adalah sama dengan pemetaan ya, di mana setiap anggota dari himpunan A atau satu himpunan itu akan tepat memilih satu pada setiap anggota himpunan B. Maka ini dinyatakan dalam bentuk fungsi, di mana bentuknya secara umum ya, secara umumnya adalah bentuk umum dari fungsi itu adalah fungsi titik X ya dipetakan terhadap X. Jadi ini fungsi df ya terhadap X, variabelnya X dipetakan ke AX tambah B. Jadi di situ X itu dan ada nilai A, ada nilai X, ada nilai B. Jadi A itu konstanta, B itu konstanta, sedangkan X itu adalah variabelnya. Ya. Maka di sini dapat kita tuliskan rumus fungsinya adalah karena F dipetakan terhadap X, maka fungsi terhadap sumbu X hingga AX tambah B. Itu rumusnya. Oke. Sebagai contoh, misalnya fungsi terhadap X dipetakan terhadap 2X tambah 1, tentukanlah bayangan dari negatif 2. Artinya kalau bayangan dari negatif 2 adalah jika X-nya negatif 2, berapakah nilai dari 2X tambah 1 tersebut? Jadi dapat dituliskan fungsi X sama dengan 2X tambah 1, di mana X-nya sama dengan 2, negatif 2, maka kita tuliskan 2 dalam kurung X dikali negatif 2, kemudian ditambahin 1. 2 kali negatif 2 itu sama dengan negatif 4 ditambah 1, maka nilai dari bayangan negatif 2 adalah negatif 3. Itu contohnya seperti itu ya, nilai bayangan, jadi nilai X-nya. Jadi ini fungsinya terhadap X. Oke. Dan ke contoh pembahasan. Untuk fungsi Gx dipetakan terhadap Mx tambah N. Jika diketahui G2 sama dengan 10 dan G negatif 1, fungsi G ya, negatif 1 sama dengan 4, tentukanlah nilai M dan N. Kemudian tentukanlah ya bayangan dari negatif 3 serta fungsi G sama dengan 6. Fungsi G 6. Jadi nilai G-nya 6. Nilai Gx-nya 6. Maka untuk menjawab ini adalah kita tuliskan rumus fungsinya G terhadap X sama dengan Mx tambah N. X-nya ada di sini. Dilihat jika ini kan Gx, ini berarti X-nya 2. Kalau X-nya 2, maka langsung kita masukkan 2 dikali M ditambah N. X-nya 2 di sini berarti 2 kali M, 2M tambah N. Kemudian X-nya negatif 1, berarti negatif 1 dikali M berarti negatif M tambah N sama dengan 4. Sehingga ini kita namanya eliminasi. Karena di situ N-nya di sini koefisiennya sama, jadi tinggal dikurang. Karena hilanglah N-nya, tinggal dia 10 dikurangin 4 itu 6, 2 dikurang negatif 1 berarti tambah ya. Jadinya 2M tambah M berarti 3M, N-nya habis. Maka M sama dengan 6 kita bagi 2. Jadi 6 dibagi 3, maka M itu didapat adalah 2. Gitu ya. Kalau M-nya 2, substitusikan ke persamaan 10 tambah 2M tambah N. Jadi nilai M-nya itu 2, maka 2 kali 2 ditambah N sama dengan 10, maka 2 kali 2 4, menyeberangi sama dengan, maka 10 kita kurangin 4 itu sama dengan N, maka N sama dengan 10 dikurangin 4 sama dengan 6. N-nya sama dengan ya 6, maka Gx itu sama dengan fungsinya menjadi 2 kali X ditambah 6, karena M-nya 2 jadi 2, N-nya 6 ditambahin 6. Oke, 2X tambah 6. Maka pertanyaan berikutnya adalah bukan bayang yang ditanyakan, berarti X-nya negatif 3.
Tadi rumusnya adalah G negatif 3 itu sama dengan ya 2X ditambah 6. Jadi 2 dikali negatif 3 kita tambahin 6 itu sama dengan 2 kali negatif 3 berarti negatif 6 tambah 6 0. Jadi kalau nilai bayangannya negatif 3 maka nilai bayangannya adalah 0. Sekarang kita hitung berapakah nilai dari G jika X-nya 6. Kalau X-nya 6 maka tuliskan rumus fungsinya adalah Gx sama dengan 2X tambah 6. Berarti X-nya kita ganti 6. 2 kita kali 6 gitu ya. 2 kita kali 6 ditambah 6. Berarti 12 ditambah 6 maka 18 gitu ya. Kalau G sama dengan negatif 3, bayangannya negatif 3 adalah 0. Sedangkan kalau G-nya X-nya adalah 6 maka nilai bayangannya adalah 18. Jadi mudah memahami, menentukan rumus fungsinya, menentukan nilainya. Oke. Soal yang berikutnya, di mana di sini adalah soal yang berbentuk dari cerita, di mana ongkos sewa gedung terdiri dari 2 bagian, yaitu ongkos yang harus dibayar dan ongkos yang bergantung pada lamanya sewa. Minggu lalu ada orang yang menyewa 3 jam, di mana harus membayar 3 juta. Kemudian minggu ini ada yang menyewa 5 jam dan harus membayar 4 juta. Berapa biaya yang harus dibayar jika seseorang menyewa untuk 10 jam? Tadi kan pembayaran itu ada harus itu ongkos yang harus dibayar dan ongkos yang tergantung lamanya sewa. Tapi di sini adalah diberitahukan adalah penyewaan 3 jam ada 3 juta, 5 jam ada 4 juta, maka dapat kita tuliskan di sini jawabannya adalah untuk 3 jam berarti itu X-nya jam 3 ya. Maka dapat kita tuliskan fungsi X sama dengan AX ditambah B ya. Oke, jika X-nya 3 maka 3A tambah B sama dengan 3A tambah B. Itu sama dengan fungsi kalau 3 jam itu 3 juta maka 3 juta sama dengan 3A tambah B. Berarti persamaan ke-1. Persamaan yang kedua, X-nya 5 jam berarti 5A tambah B. Sedangkan kalau X-nya 5 jam itu 4 juta, maka 4 juta sama dengan 5A tambah B, persamaan 2. Oke, maka kita gabungkan dari persamaan 1 dan persamaan 2 itu akan kita peroleh eliminasikan. 4.000 sama dengan 5A tambah B persamaan 2 dengan 3.000 sama dengan 3 tambah B. Sehingga didapatlah dia, kita eliminasi B, nilai B-nya. Maka 4.000 dikurang 3.000 adalah 1.000 ya. 1.000 sama dengan 5A dikurang 3A 2A, maka A sama dengan 1 juta. Oke, sorry ya, 1 juta bukan 1.000. 1 juta ya. 1 juta kita bagi 2 maka sama dengan 500.000. Jadi ini tadi 4 juta dikurangin 3 juta adalah 1 juta. Jadi 5A kurang 3A itu 2A sehingga 500.000. Jika A nya 500.000 maka substitusi ke tadi A nya 5.000 kita substitusikan dia ke persamaan 1. Persamaan 1 itu adalah 3.000 sama dengan 3A tambah B. 3.000 sama dengan yang A nya kita ganti 500.000. 3 kali 500.000 berarti 1.500.000. 1.500.000 kita kurangin 3.000 atau B sama dengan 3.000 dikurang 1.500.000, maka nilai B nya adalah 1.500.000 sehingga AX tambah B rumus fungsinya menjadi 500X tambah 1.500.000. Pertanyaannya adalah jika 10 jam berapa sewanya? Berarti X nya 10. Maka 500 kita kali 10 itu ditambah 1.500.000. Maka didapatlah dia di sini adalah 5 juta kita tambah 1.500.000. Maka kalau dia menyewa 10 jam maka yang dibayar adalah 6.500.000. Oke, demikian ya. Semoga kalian memahami dan mengerti. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channelnya Silas Mat. Kami sampaikan hari ini, semoga semuanya bermanfaat. Salam sehat semuanya dan jangan lupa untuk selalu subscribe. Terima kasih.